Good morning, good morning. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di podcast gua Jurnal Lembu. Yes. Info pagi ini terkait dengan sebenarnya gua jarang-jarang sih gua bagi-bagi info ini. Karena tapi ya udahlah buat kita sama-sama em, takut salah soalnya gua kalau nyebut-nyebut soal saham ya gitu. Tapi gue memang menginfokan kadang-kadang kalau di grup-grup gue itu gue menginfokan terkait dengan saham yang suka bagi dividen ya. Jadi em, jadi gue share aja di sini terkait dengan saham-saham yang suka bagi dividen, yang akan bagi dividen gitu ya. Saham-saham yang suka bagi dividen, yang dalam waktu depan akan bagi dividen. Kalau suka monggo diambil, kalau enggak juga nggak apa-apa karena keputusan em, investor masing-masing itu berada di tangan Anda sendiri ya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau lihat ini kita ngomongin soal dividen ya, jadi nggak kemana-mana. Jadi bukan meriksa apa namanya, meriksa siapa perusahaannya, siapa manajemennya, tapi kita ngomongin soal kata kuncinya kata dividen aja. Jadi kalau mau lihat konsistensi dividen, memang jarang banget orang bahas. Kalau sejauh gue baca di algoritma banyak ya orang yang nggak ngasih tahu kalau sebenarnya teman-teman tuh bisa ngecek sendiri pakai namanya websitenya pasardana.id. Dan kalau perusahaan itu akan ngasih dividen, website ini tuh cepat banget ngasih tahu kapan dia akan kasih dividen, cum date-nya kapan gitu. Biasanya ada lah, teman-teman bisa ngeceknya langsung di pasardana.id. Misalnya contoh nih, gue sukanya nge-share soal tools-tools saja ya. Jadi gue nggak bisa kasih rekomendasi saham yang bagus mana, tapi tools-tools ini semoga bisa membantu. Misalnya kita pakai websitenya pasardana.id. Nah kalau nyari satu-satu di dalam websitenya kan ribet. Teman-teman pakai browsing, boleh pakai Firefox, pakai Google Chrome, whatever, terus kemudian boleh pakai punyanya MacBook dan segala macam ya. Teman-teman ketik Pasardana ID, pasardana.id, pasardana.id, belakangnya spasi dividen spasi saham apa, misalnya PTBA atau apapun, BBCA gitu ya. Jadi ngeceknya gitu kalau misalnya untuk ngelihat tempatnya, untuk ngelihat soal konsistensi dari tahun per tahun dividen itu sendiri. Nah, yang dalam waktu dekat, jadi gue langsung kasih tahu PTBA. Ya, PTBA Tambang Asam ya. PT Tambang Asam eh, hari terakhir belinya untuk mendapatkan dividen itu nanti tanggal 22 Juni. Itu kan tanggal berapa ya? Tanggal 17 kalau nggak salah. Iya. Lalu sebenarnya ada itu PTBA suka ngasih dividennya itu sekali setahun ya. Jadi ngasih sekali setahun. Terus kemudian ada namanya saham SMSM atau Selamat Sempurna, PT Selamat Sempurna. Banyak orang nggak tahu nih. Kalau kita tutup mata aja ya kita ngitungin dividen gitu. Nah, dia itu punya strategi, perusahaan ini punya strategi dari tahun ke tahun bagi dividennya tuh 4 kali gitu. Dia punya strategi itu. Jadi mungkin fokusnya ya, gua rasa kenapa dia bagi jadi 4. Pertama, kok kayak mirip ya kayak di luar negeri. Kalau di luar negeri juga kasihnya dividennya 4 kali dalam setahun. Kedua, mungkin ini adalah cara untuk menghindari orang hit and run gitu ya. Maksudnya uh, masuk in out menghindari gitu. Jadi in out menghindari hal itu. Jadi nggak kasih langsung dividen sekali setahun gitu. Jadi apa namanya, supaya orang itu konsisten, tujuannya betah di dalam, jadi apa nggak langsung keluar masuk ya. Tapi karena kebetulan yang terakhir itu tanggal 15 Juni teman-teman, karena 4 kali, nah nanti teman-teman bisa lihat berikutnya dividennya kasih tanggal berapa aja. Telkom itu tanggal 17, berarti hari ini
Itu sekali setahun ya, Telkom hari ini terakhir. Kumditnya Antam, Aneka Tambang, itu tanggal 19 Juni ya. Ngomong-ngomong soal Antam, tokonya itu ada di Pulau Gadung, toko jual butik emasnya ya. Jadi di apa namanya, di sini gitu. 19 Juni ya hari terakhir. Sekali setahun dividennya ya. Sekali setahun. Terus rekomendasi gue tetap satu lagi, suka nggak suka, gue tetap bilang BBCA sih 15 Juni. Tapi belum udah lewat 15 Juni. Gini, dugaan gua sih ya, ini baru dugaan gua nggak tahu, gua bukan orang dalam juga. Dugaan gua 15 Juni itu dikasih dividen itu karena banyak yang mungkin nyungsep ke dalam ya. Jadi dikasih insentif gitu. Kalau ritmenya biasanya di Desember harusnya, tapi ini dikasih di Juni nih. Mungkin juga nanti dibagi. Jadi kalau misalnya ada tambahan lagi mungkin dibagi di bulan Desember. Kita kan nggak tahu ya. Gue juga bukan orang dalam. Tapi biasanya itu di rapat RPUS ya, di rapat umum pemegang saham, pasti juga ada sebuah keputusan-keputusan. Mungkin kemarin ini dikasih karena BCA juga jatuh sangat dalam dan orang lebih biasa percaya BCA ya. Terus kemudian nyungsep ke dalam gitu kan, lumayan juga ya gitu. Jadi sekali lagi, ini buat buat referensi aja, informasi aja. Kalau ada mungkin di antara Anda ada yang suka mau cari dividen gitu ya. Dan lagi-lagi yang paling menarik buat gue adalah saham BCA. Saat lagi dalam kayak gini mungkin kalau mungkin akan sulit terulang ya, karena dalam banget ya, mungkin akan sulit terulang. Nanti kalau udah tinggi banget dan berharap untuk bisa turun dalam lagi mungkin akan sulit terulang. Jadi teman-teman bisa pakai kesempatannya jika ada dana, jika memang fokus pada saham, jika Anda memang investor saham. Karena jangan, lagi-lagi jenis investor, kita harus kenal siapa diri kita sebagai seorang investor di investasi ya. Jadi jangan sok-sok main serok-serok tapi duitnya ternyata duit panas, duit untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi jangan dipaksain jika dana nggak ada. Banyak alternatif kok. Maksud gua, nggak satu-satunya jalan tuh bukan hanya lewat saham, tapi banyak hal yang kita bisa beli emas, beli reksadana, beli divariasin, diversifikasi pokoknya. Terus juga jangan, gue kasih rekomendasi ini, jangan sekali-sekali tiba-tiba kalian kepikir untuk pinjem uang pinjol lah, nanti pasti balik nih. Jadi jangan itu ya, uang pinjol tuh ngeri soalnya bunganya per harian ya. Jadi bahaya banget, jangan pakai investasi, mau investasi pakai uang pinjol tuh bahaya banget ya. Kayak gitu. Dan kalau misalnya dana lo terbatas ya, gue tetap rekomen untuk fokus di apalagi kalau kalian adalah investor konvensional ya, yang takut banget duitnya hilang dan segala macam. Gue pengennya nyantai, umur gue masih panjang. Nah, teman-teman bisa fokus pada reksadana pasar uang Pinnacle Money Market Fund atau Premier pasar uang 2 gitu. Jadi biasanya kita cari aja gitu. Teman-teman bisa pakai Ajaib, bisa pakai Peluang, bisa pakai Bareksa, bisa pakai Indo Premier, terus bisa pakai Bibit ya gitu. Jadi teman-teman silakan coba. Nah, yang sering lupa diinfoin tuh, kita kalau misalnya mau tahu pasar modal itu bukanya jam berapa, tanggal berapa dia buka, kapan dia libur, teman-teman biasanya kiranya bisa pakai patokan untuk ketik aja di browsingnya, tulis gini, jadwal libur bursa gitu, jadwal libur bursa 2026, nanti data itu keluar. Dan semoga bisa membantu buat teman-teman semua. Selamat pagi, salam dari gua Lembut Ambon, dan selamat beraktivitas untuk pagi ini. Thank you untuk semua. Bye bye.